Halo, selamat datang kembali di kuliah online kali ini. Bagaimana kabar kalian semua? Apa tetap sehat? Tetap sehat kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bioteknologi dan beberapa perkembangannya. Nah, ini kita kemarin udah membahas tentang teknologi ya, terhadap lingkungan dan semacamnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bioteknologi. Jadi bioteknologi itu merupakan perkembangan dari teknologi itu sendiri, melahirkan yang namanya bioteknologi. Yang kedua, ada namanya teknologi informasi dan ada yang namanya teknologi kelautan lokal. Kita mulai dari pembahasan tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Jadi, kalau misalkan kita kaitkan dengan wilayah Indonesia, di mana Indonesia bisa dikatakan sebagai negara maritim dan negara berkembang, maka perkembangan bioteknologi di Indonesia masih tergolong dalam kategori tertinggal. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah minimnya dana penelitian. Jadi ini sebab kenapa kok bisa bioteknologi tertinggal. Karena minimnya dana penelitian menjadi faktor penyebab ketertinggalan Indonesia dalam mengembangkan bioteknologi. Anggaran riset Indonesia merupakan anggaran terendah di Asia Tenggara, yaitu 0,2%. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena misalkan di negara lain berlomba-lomba untuk melakukan penelitian dan riset dengan anggaran yang juga tidak main-main. Bahkan beberapa kali teman saya itu mendapat dana riset dari luar negeri. Jadi mereka rela untuk membayar orang lain atau negara dari orang lain untuk melakukan riset itu, dan dananya bukan main gitu. Jadi sangat besar, berbeda jauh dengan Indonesia pastinya. Atau misalkan kita tidak perlu jauh-jauh ke negara Eropa, kita bandingkan dengan negara tetangga, yang negara tetangga mengucurkan dana besar-besaran untuk riset ini. Sayangnya di Indonesia itu hanya 0,2% atau 17 triliun. Sedangkan di Singapura dan Thailand bahkan mereka udah menganggarkan 2,5%. Bayangkan, jadi 0,2 di kita, di negara tetangga udah 2,5%. Bahkan untuk di Malaysia itu 1,8%. Bisa dilihat ya bagaimana perhatian terhadap riset atau perhatian pemerintah untuk melakukan penelitian di Indonesia itu masih sangat rendah. Padahal bioteknologi itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu misalkan untuk kemajuan bidang pertanian, kesehatan maupun lingkungan. Jadi misalkan dengan bidang pertanian kita akan menemukan bibit baru gitu, kita akan menemukan pupuk baru misalkan itu. Namun, bioteknologi di Indonesia belum berkembang pesat dibandingkan dengan negara Asia lain. Karena sebab tadi itu, beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan bioteknologi ini merupakan dana penelitian yang rendah. Udah tadi kita disebutkan. Dan selain dana penelitian yang rendah, bisa disebabkan juga karena sumber daya yang kurang. Jadi sumber daya manusia di Indonesia masih jauh dari kata cukup, karena kita tidak dibiasakan untuk belajar ya. Jadi kita dibiasakan terlena dengan sumber daya alam yang banyak, sehingga kemudian sumber daya manusia kurang begitu dieksplor. Misalkan dana pendidikan dan dana beasiswa agak untuk mengirimkan putra-putra terbaik gitu, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah mungkin karena kurangnya fasilitas. Ya, kita diakui atau tidak, Indonesia kurang banget fasilitasnya. Faktor lain seperti budaya dan agama juga mempengaruhi perkembangan bioteknologi di Indonesia. Kenapa saya sebutkan budaya dan agama di terakhir? Nah, ini kaitannya misalkan kita masih terbentur kepada mitos-mitos atau pamali-pamali istilahnya ya, yang berkembang di masyarakat. Misalkan ingin meneliti sebuah situs gitu, tapi kemudian jangan, karena di sana ternyata tempat tinggalnya ratu siapa gitu, tidak boleh ada manusia masuk, seperti itu.
Jadi ada semacam faktor budaya yang seperti itu gitu. Walaupun ada dampaknya juga bukan hanya melulu negatif, tapi juga bisa dikatakan positif karena akan menjaga alam itu tetap seperti itu gitu, tidak dirusak oleh manusia. Yang selanjutnya adalah faktor agama, ya, karena kita bisa dikatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk agama yang agamis banget gitu. Nah ini yang kemudian agak sedikit mempengaruhi perkembangan dari bioteknologi di Indonesia. Selanjutnya adalah di masa sekarang ini peranan IT semakin penting. IT itu informasi teknologi. Kenapa IT itu penting? Karena dengan seiring berkembangnya IT, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun, hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan yang positif, sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang. Sayangnya, nah ini lagi saya sebutkan, kenapa kemudian amat sangat disayangkan IT disalahgunakan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalkan untuk membuka situs-situs yang tidak harusnya dibuka, atau misalkan untuk membajak akun-akun, atau misalkan untuk ya semacamnya seperti itu. Nah itu kenapa kemudian IT seiring berkembangnya IT harusnya juga sumber daya manusianya juga sedikit lebih elegan dan semakin berkembang. Teknologi kelautan lokal. Jadi memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi kaidah-kaidah ekologis. Jadi teknologi kelautan lokal, bagaimana kita memanfaatkan laut Indonesia yang sedemikian kaya dan sedemikian banyak dan melimpah ini untuk kepentingan diri kita gitu, untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan yang lain. Dan lagi-lagi dengan sangat menyesal dikatakan bahwa teknologi kelautan kita masih jauh dibanding negara-negara dengan laut yang hanya seiprit, yang hanya sedikit gitu. Kita kan punya laut yang luas gitu, tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Nah itu sangat disayangkan. Itu saja mungkin kuliah online kali ini. Sampai bertemu di kelas berikutnya, dan jangan lupa tetap sehat dan tetap bahagia.